Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab muntah. Kalian tahu nggak sih bahwa ketika proses terjadinya muntah, lambung tidak berperan aktif dalam proses tersebut. Jadi seperti lambung, esofagus, dan sphincter-sphincter akan melemas ketika muntah itu terjadi. Dan ketika muntah, gaya utama yang menyebabkan muntah itu terjadi berasal dari kontraksi otot pernafasan seperti diafragma atau otot inspirasi utama dan otot abdomen atau otot ekspirasi aktif. Muntah dapat dipicu oleh sinyal eferen ke pusat muntah dari sejumlah reseptor di seluruh tubuh kita. Berikut saya contohkan beberapa penyebab muntah. Yang pertama, stimulasi taktil atau sentuh bagian belakang tenggorok. Misalnya, memasukkan jari ke bagian belakang tenggorokan atau bahkan keberadaan penekanan lidah atau instrumen gigi di bagian belakang mulut. Itu sudah cukup untuk merangsang sehingga orang tersebut dapat tersedak bahkan muntah. Mengapa demikian? Karena bagian belakang tenggorokan merupakan rangsangan yang paling kuat. Yang kedua, iritasi atau peregangan lambung dan duodenum. Yang ketiga, peningkatan tekanan intrakranium, misalnya disebabkan oleh pendarahan otak, karena muntah yang terjadi setelah cedera kepala dianggap sebagai tanda buruk, atau hal ini mengisyaratkan pembengkakan dan peregangan di dalam rongga kranium. Selanjutnya adalah rotasi dan akselerasi kepala yang menyebabkan pusing bergoyang. Nah, yang ini contohnya mabuk perjalanan. Selanjutnya, bahan kimia. Yang termasuk bahan kimia di sini adalah obat dan bahan yang berbahaya yang dapat memicu terjadinya muntah atau emetik. Mengapa demikian? Karena obat dan bahan berbahaya tersebut bekerja pada bagian atas saluran cerna atau merangsang kemoreseptor di kemoreseptor trigger zone, khususnya di samping pusat muntah di otak. Contohnya adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati kanker sering memicu terjadinya muntah. Mengapa demikian? Karena obat tersebut bekerja pada bagian kemoreseptor trigger zone. Lalu, apa sih kemoreseptor trigger zone ini? Jadi, kemoreseptor trigger zone atau CTZ merupakan organ sirkumventrikular yang berfungsi sebagai penghubung antara parenkim, otak, cairan cerebrospinal yang mengandung vertikular. Jadi, CTZ ini berisi reseptor yang mendeteksi agen emetik dalam darah dan menyampaikan informasi tersebut ke pusat muntah yang bertanggung jawab untuk menginduksi refleks muntah. Selanjutnya adalah muntah psikogenik. Jadi, muntah ini akibat dari faktor emosi, termasuk yang menyertai pemandangan atau bau yang memuai serta kecemasan. Contohnya adalah sesaat sebelum diperiksa. Saya akan menjelaskan bagian organ otak yang memiliki peran dalam proses muntah. Bagian tersebut adalah batang otak. Batang otak berperan penting sebagai pusat kendali berbagai fungsi tubuh, seperti mengontrol pergerakan mata, memproses informasi, visual, bunyi, dan sensoris yang meliputi sentuhan, suhu, dan rangsang nyeri, mengendalikan gerakan wajah, mengontrol fungsi jantung dan paru-paru, termasuk detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan, mengendalikan proses menelan, muntah, batuk, bersin, dan sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diafragma. Seperti yang bisa dilihat di atas, itu merupakan contoh dari diafragma. Diafragma adalah suatu lembaran otot rangka yang lebar, berbentuk kubah, dan memisahkan rongga toraks dari rongga abdomen. Diafragma ditembusannya oleh esofagus dan pembuluh darah yang melintasi rongga toraks dan abdomen. Satu-satunya komunikasi antara toraks dan atmosfer adalah melalui saluran nafas ke dalam alveolus. Seperti paru, dinding dada mengandung banyak jaringan ikat elastik. Otot inspirasi utama adalah diafragma, yang disarafi oleh saraf phrenikus. Diafragma dalam keadaan relaksasi berbentuk kubah yang menonjol ke atas ke dalam rongga toraks. Ketika berkontraksi, diafragma turun dan membesar volume rongga toraks dan meningkatkan ukuran vertikal.
Pernapasan tenang diafragma menurun sekitar 1 cm saat inspirasi. Pernapasan berat diafragma dapat menurun sekitar 10 cm. Dinding abdomen jika melemas menonjol keluar sewaktu inspirasi karena diafragma yang turun menekan isi abdomen ke bawah dan ke depan. 75% pembesaran rongga toraks sewaktu bernafas tenang dilakukan oleh kontraksi diafragma. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organ pada syaraf, khususnya pada syaraf pencernaan. Jadi, mari kita mengenal dulu tentang syaraf ini. Jadi, syaraf itu terbagi menjadi dua, ada yang sistem syaraf pusat dan ada pula yang sistem syaraf tepi. Di sistem syaraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang aferen dan ada yang eferen. Yang di eferen ini terbagi menjadi dua pula, ada yang somatik dan ada yang otonom. Di otonom terbagi lagi. Yang salah satunya ada sistem saraf ekstrinsik. Sistem saraf ekstrinsik ini termasuk ke regulasi fungsi pencernaan, yaitu termasuk ke dalam plektus saraf intrinsik. Jadi, sistem saraf intrinsik ini yaitu yang dimana semua dinding-dindingnya yang berjalan pada sistem cerna. Ya, dan ada juga di saraf ekstrinsik, yaitu dimana serabut-serabut pada sistem saraf otonom untuk motilitas pada sistem saraf cerna ini. Di sistem saraf otonom ini terlebih pada di sistem syaraf vagus. Sistem syaraf vagus ini ternyata mempunyai fungsinya juga dan ada juga contohnya nih, yaitu fungsinya untuk mengaktifkan spesifikasi pada persyarafan yang ada di sistem syaraf ekstrinsik, yaitu dengan cara memadukan keseluruhan sistem syaraf ekstrinsik ini pada saluran cerna. Ternyata contohnya itu seperti, ada yang tahu nih, contohnya itu seperti tindakan untuk memakan, untuk mereflekskan pada bagian sekresi salvina yang ada di mulut. Juga ada sekresi pada di lambung, hati, dan juga ada di pankreas. Dan kita menjelaskan tentang bagian pada lambung. Di lambung terdapat faktor-faktor di lambung yang mempengaruhi pengosongan pada lambung ini tersendiri, yaitu dengan cara pergerakan pada lambung untuk memicu peningkatan pada lambung tersendiri ini, yaitu melalui pada otot polos, dengan syaraf otonom, dengan syaraf vagus, yaitu dengan juga pada hormon di lambung ini tersendiri. Ternyata di duodenum ini juga mempunyai faktor-faktor untuk pengosongan pada lambung, yaitu dengan cara reseptor melalui syaraf intrinsik dan juga syaraf otonom. Ternyata emosi kita juga mempengaruhi motilitas pada lambung loh, yaitu dengan cara melalui pada syaraf otonom kita. Dan ternyata juga syaraf itu berpengaruh pada penyebab muntah loh, yaitu dengan cara memicu pada sinyal eferen kita ke pusat saraf muntah. Dan segitu adalah syaraf-syaraf yang berperan terlebih pada syaraf sistem cerna pada di lambung itu sendiri. Di sini, saya Basilia Dazain akan menjelaskan tentang reseptor. Dinding saluran cerna mengandung 3 jenis reseptor sensorik yang dapat merespon perubahan di saluran cerna. Yang pertama, ada kemosreseptor yang peka terhadap komponen kimiawi di lumen. Yang kedua, ada kemoreseptor atau reseptor tekanan yang peka terhadap tegangan di dinding. Dan yang terakhir ada osmoreseptor yang peka terhadap osmolaritas isi lumen. Stimulus reseptor-reseptor ini memicu refleks saraf atau sekresi hormon yang keduanya mengubah tingkat aktivitas di sel efektor sistem pencernaan. Sel efektor sendiri mencakup sel otopolos yang memodifikasi motilitas.
sel kelenjar eksoktrim yang mengontrol sekresi getah pencernaan, dan sel kelenjar endoktrin yang mengubah sekresi hormon pencernaan. Pengaktifan reseptor dapat menimbulkan dua jenis refleks saraf, refleks pendek dan refleks panjang. Refleks pendek yaitu ketika jaringan saraf intrinsik mempengaruhi motilitas lokal atau sekresi sebagai respon terhadap stimulasi lokal spesifik. Semua elemen refleks terletak di dalam dinding saluran cerna itu sendiri, maka terjadilah refleks pendek. Aktivitas saraf autonom intrinsik dapat berjalan di atas kontrol lokal untuk memodifikasi respon otot polos dan kelenjar, baik untuk menghubungkan aktivitas antara berbagai saluran cerna atau untuk memodifikasi aktivitas sistem pencernaan sebagai respon terhadap pengaruh eksternal. Karena refleks autonom melibatkan jalur-jalur panjang antara susunan saraf pusat dan sistem pencernaan, refleks-refleks tersebut disebut atau dikenal dengan refleks panjang. Selain reseptor sensorik di dalam dinding saluran cerna yang memantau isi lumen dan tegangan dinding, membran plasma sel efektor sistem pencernaan memiliki protein reseptor yang berkaitan dan berespon terhadap hormon pencernaan, neuron transmitter, dan media kimiawi lokal. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang sfinkter. Sfinkter adalah struktur otot berbentuk cincin yang ketika tertutup mencegah lewatnya sesuatu melalui saluran yang dijaganya. Sfinkter esofagus dibagi menjadi dua. Ada sfinkter esofagus atas dan sfinkter esofagus bawah. Sfinkter esofagus atas dinamakan sfinkter faringoesofagus dan sfinkter esofagus bagian bawah adalah sfinkter gastroesofagus. Ya. Pertama-tama, kita akan membahas peran sfinkter faringoesofagus, kemudian proses transit makanan di esofagus, dan pentingnya sfinkter gastroesofagus. Karena esofagus terpajan ke tekanan intrapleura subatmosfer akibat aktivitas pernapasan, terbentuk gradien tekanan antara atmosfer dan esofagus. Kecuali sewaktu menelan, sfinkter faringoesofagus menjaga pintu masuk ke esofagus selalu tertutup sebagai hasil dari kontraksi otot rangka sirkulas sfinkter yang dipengaruhi oleh saraf. Kontraksi tonik sfinkter esofageal atas mencegah masuknya udara dalam jumlah besar ke dalam esofagus dan lambung sewaktu bernapas. Udara hanya diarahkan ke dalam saluran napas. Jika tidak, saluran cerna akan menerima banyak gas yang dapat menimbulkan eructation atau sendawa. Sewaktu menelan, sfinkter ini terbuka dan memungkinkan bolus masuk ke dalam esofagus. Setelah bolus berada di dalam esofagus, sfinkter faringoesofagus menutup saluran napas terbuka dan bernapas kembali dilakukan. Tahap orofaring selesai di sekitar 1 detik telah berlalu sejak proses menelan pertama kali dimulai. Gelombang peristaltik mendorong makanan melalui esofagus. Tahap esofageal pada menelan kini dimulai. Pusat menelan memicu gelombang peristaltik primer yang menyapu dari pangkal ke ujung esofagus, mendorong bolus di depannya menelusuri esofagus untuk masuk ke lambung. Kata peristalsis merujuk kepada kontraksi otot polos sirkular berbentuk cincin yang bergerak progresif maju, mendorong bolus ke bagian di depannya yang masih lemas. Gelombang peristaltik memerlukan waktu sekitar 5 hingga 9 detik untuk mencapai ujung bawah esofagus. Perambatan gelombang dikontrol oleh pusat menelan dengan persarafan melalui saraf vagus. Jika bolus berukuran besar atau lengket yang tertelan, misalnya potongan roti lapis selai kacang, tidak dapat didorong peristaltik mencapai lambung oleh gelombang peristalsis primer. Bolus yang tertahan tersebut akan meregangkan esofagus, merangsang reseptor tekanan di dindingnya. Akibatnya, pleksus saraf intrinsik di tempat distensi memulai gelombang peristaltik tambahan untuk mendorong bolus yang tertahan tersebut. Gelombang peristaltik kedua ini tidak melibatkan pusat menelan, dan yang bersangkutan tidak menyadari kejadiannya.
Peregangan esofagus juga secara refleks meningkatkan sekresi liur. Dan selanjutnya ada sphincter gastroesofagus. Sphincter gastroesofagus mencegah refluks isi lambung, kecuali sewaktu menelan. Sphincter gastroesofagus yang merupakan otot polos yang berbeda dengan sphincter esofagus atas atau yang tadi kita sebut sphincter pharyngoesophagus, tetap berkontraksi dengan cara aktivitas miogenik. Kontraksi juga meningkat selama inspirasi, sehingga menurunkan kemungkinan refluks isi lambung yang asam ke dalam esofagus. Pada saat ketika tekanan intrapleura yang subatmosferik akan mendorong pergerakan kembali isi lambung. Jika isi lambung akhirnya mengalir balik meskipun terdapat sphincter, kesamaan isi lambung ini atau heartburn. Nah, sewaktu gelombang peristalsis menyapu menuruni esofagus, sphincter gastroesofagus melemas, sehingga bolus dapat masuk ke dalam esofagus. Setelah bolus masuk ke dalam lambung, proses menelan tuntas dan sphincter gastroesofagus kembali berkontraksi. Dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, tepat seperti ini. Di antara katup atas dan katup bawah. Saya akan membahas mekanisme mentanang ma. Tindakan kompleks muntah dikoordinasikan oleh pusat muntah di medula batang otak. Bagaimana sih mekanisme muntah normal itu? Adapun mekanisme terjadinya muntah, yaitu muntah dimulai dengan inspirasi dalam dan penutupan glotis. Lalu kontraksi diafragma menekan ke bawah lambung, sementara secara bersamaan kontraksi otot-otot perut menekan rongga abdomen. Kemudian meningkatkan tekanan intraabdomen dan memaksa viscera abdomen bergerak ke atas. Sewaktu lambung melemas, terperas antara diafragma di atas dan rongga abdomen yang mengecil ke bawah. Lalu pun isi lambung terdorong ke atas melalui sphincter dan esofagus yang melemah serta masuk ke saluran pernapasan. Kemudian uvula juga terangkat untuk menutup saluran hidung. Siklus muntah dapat berulang beberapa kali hingga lambung kosong. Contohnya itu berkeringat, mengeluarkan air liur berlebihan, meningkatkan denyut jantung, dan adanya rasa mual yang berlebihan. Muntah. Bila muntah terus terjadi, akan ada efek, yaitu tubuh akan mengalami kehilangan banyak cairan dan asam yang secara normal akan direabsorpsi. Nah, pada penurunan volume plasma yang terjadi dapat menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, bisa menyebabkan masalah sirkulasi. Dan mungkin yang ketiga ialah akan kehilangan asam dari lambung, yaitu dapat menyebabkan alkalosis metabolik. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pencernaan. Kira-kira sudah ada yang tahu belum sih bagaimana mekanisme pencernaan itu? Jadi, di dalam mekanisme pencernaan ini, makanan itu mula-mula harus dicerna atau diuraikan secara kimiawi menjadi molekul-molekul sederhana yang dapat diserap dari saluran cerna. Di dalam keadaan normal, sekitar 95% makanan yang tercerna dapat digunakan oleh tubuh. Nah, di dalam mekanisme pencernaan ini terdapat 4 proses pencernaan dasar. Yang pertama itu adalah molalitas, yang merujuk pada kontraksi otot yang mencampur dan mendorong maju isi saluran cerna. Yang kedua itu ada sekresi, yaitu yang menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin. Setiap sekresi pencernaan itu tersedia dari air, elektrolit, dan konstituen organik yang spesifik yang paling penting dalam proses pencernaan, misalnya seperti enzim, garam,
empedu, atau mukus. Yang ketiga ada digesti, yaitu yang bertujuan untuk menguraikan struktur kompleks makanan secara kimiawi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan dapat diserap. Yang terakhir ada absorpsi, terjadi di usus halus. Pencernaan telah tuntas dan terjadi sebagian besar penyerapan. Unit-unit kecil makanan yang diserap yang dihasilkan oleh pencernaan bersama dengan air, vitamin, dan juga elektrolit dipindahkan dari lumer saluran cerna ke dalam darah atau limfe.